Presiden itu tanggung jawab dunia akhirat itu besar sekali, terutama tanggung jawab akhirat nanti ketika ditanya Allah kan, kamu sudah saya jadikan sebagai presiden, apa yang kamu lakukan terhadap bangsa dan negaramu, apa yang kamu lakukan terhadap rakyatmu, kan itu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini secara resmi saya luncurkan Jagat Nusantara. Saking sibuknya untuk kesana kemari, memoles diri, entah dia masuk ke sawah, entah dia tidak tahu esensi. Dia sibuk pencitraan dirinya hanya dalam batas kulitnya saja, tetapi dia lupa atau tidak punya waktu untuk mengisi konten dirinya, sehingga dia benar-benar pantas menjadi presiden. Hasil kerja keras dan kolaborasi anak-anak muda kita. Menghadirkan IKN ke dunia virtual ini berangkat sebetulnya dari Bapak Presiden sendiri. Bagaimana dengan teknologi kita dapat menghadirkan engagement atau kegiatan kota nyata di masa depan ke dalam dunia virtual pada hari ini. Rasanya ini adalah sebuah inisiatif yang pertama di dunia. Ya, kalau saya sih daripada jadi ibu negara mendingan jadi presidennya aja. Saya sahkan Dr. Tifauziah Tiasuma untuk insya Allah maju kandidasi ya Presiden Republik Indonesia ini. Masa depan kita dimulai dari sini. Selamat datang di Ibu Kota Nusantara. Di sini kita dapat berkumpul, berkreasi, bersosialisasi dengan saudara-saudara kita. Menjadi peluang dan kesempatan untuk berbagi ilmu dan bertemu dengan orang-orang hebat dari seluruh penjuru Indonesia bahkan di dunia. Dengan membawa Ibu Kota Nusantara melalui dunia virtual atau metaverse yang mungkin berbeda daripada yang kita lihat saat ini. Akhirnya pada satu titik tertentu saya berpikir bahwa penyakit ini adalah suatu fenomena politik. Kalau kita mau negara ini menjadi bagus, ya, apapun itu yang kita mau, demokrasi menjadi bagus, maka rakyatnya harus cerdas secara politik. Nggak bisa kalau kita dibungkam kecerdasan kita, apalagi kalau kemudian dipisahkan justru. Para seniman tanah air juga dapat berkreasi dan menikmati hasilnya, seperti konser musik ini. Kita juga bisa berolahraga, akan menjadi pengalaman bersama yang seru. Cool. Siapa bilang kita tuh bukan politikus? 278 juta orang itu adalah politikus. Kita sama-sama punya kepala segini, otaknya juga sama 2550 cc. Kenapa ada orang yang sangat hebat, kenapa ada yang tidak? Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah meluncurkan versi Metaverse IKN Nusantara yang diberi nama Jagat Nusantara. Platform digital itu diketuai oleh tim yang dikepalai mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnutama Kusubandio. Platform itu diluncurkan di Jakarta. Nah, kritikus sekaligus penggiat media sosial Dr. Tifauziah Tiasuma atau lebih dikenal dengan Dr. Tifa dalam unggahannya kembali menyindir program tersebut. Ketika orang bodoh yang merasa dirinya pintar diperbodoh untuk melakukan hal di luar kemampuan isi pikirannya, ucapnya dalam unggahan Sabtu 29 Oktober 2022. Sontak cuitan dokter yang tak pernah berhenti nyinyir terhadap Presiden Jokowi ini pun menuai ragam komentar dari netizen yang mayoritasnya menyerang balik dirinya. Ya, maklum saja, orang satu ini tak pernah bosan melontarkan pernyataan kontroversial karena kebencian yang membabi buta, tak peduli dengan fitnah, kebohongan, atau hoax untuk menyerang Presiden Jokowi. Dari soal tudingan ijazah palsu, guru SMA Jokowi yang disebutnya mengidap penyakit Alzheimer, dan masih banyak lainnya. Lalu jika ia merasa keliru atau salah, mudah saja ia menghapus cuitannya tanpa rasa dosa atau bersalah, apalagi minta maaf. Ya, itulah Dr. Tifa. Sekarang kita lihat cuplikan beberapa komentar dari netizen yang menanggapi cuitan Dr. Tifa. Saya heran dengan ibu, mengaku seorang dokter tapi pemikirannya tidak maju.
Saya saja warga biasa kagum bahwa Indonesia sudah bisa melompat dalam dunia teknologi dengan adanya Metaverse IKN ini. Apakah Anda maunya Indonesia kembali ke zaman batu ya Bu? Ada komentar lainnya, Dr. Tifa sebenarnya bangkai yang berjalan. Lanjutkan hinaanmu sampai di mana kau akan menuai panen penyesalan yang tak bisa kau pahami. Siap-siap jadi manusia merugi di kehidupan selanjutnya. Ada komentar, dapat salam sambil mengunggah cuitan dari pegiat media sosial @yusufdumdum yang dikatain bodoh, udah jadi wali kota 2 periode, gubernur DKI dan kemudian presiden 2 periode. Sementara yang ngatain bodoh masih jadi jongos hoax dan fitnah, bolak-balik gagal S3, akhirnya mutung. Ini gelar dokter pun nggak guna karena hanya untuk bodohi kadrun. Nah, ini contoh orang jenius. Jakarta bukan Cibaduyut, kok ada Tugu Sepatu? Tugu Sepatu yang berdiri di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat menjadi buah bibir di jagat maya. Kita simak cuplikan videonya. Bahaya betul kalau hanya karya tanpa narasi, tanpa gagasan. Bisa berbahaya. Karena itu justru urutannya adalah gagasan. Sebagai contoh, misalnya membangun transportasi. Gagasannya apa? Begini, apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab sepeda motor. Bukan, alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kaki, karena itu yang harus dibangun pertama adalah untuk kaki. Ini gagasan. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kaki, karena itu yang harus dibangun pertama adalah untuk kaki. Ini gagasan. Sebelum melanjutkan, ada baiknya kita simak lebih dahulu apa itu Metaverse IKN Nusantara yang bernama Jagat Nusantara yang baru saja diluncurkan oleh Presiden Jokowi ini. Diketahui peluncuran versi Metaverse IKN Nusantara yang diberi nama Jagat Nusantara dilakukan di Jakarta Theater, Jakarta, Jumat 28 Oktober 2022. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini secara resmi saya luncurkan Jagat Nusantara, kata Jokowi di Jakarta Theater, Jakarta, Jumat 28 Oktober. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini secara resmi saya luncurkan Jagat Nusantara. Setelah itu layar menampilkan Jokowi versi avatar. Avatar Jokowi itu membimbing peserta acara masuk ke IKN Nusantara versi digital. Baik secara ekonomi real maupun ekonomi digital. Nah, ini salah satunya. Bagaimana caranya Pak Presiden? Sebentar, saya masuk dulu ke situ ya. Nah, gimana? Bagus kan? Hehehe. Ayo ikut saya. Pada video itu terlihat Istana Negara IKN Nusantara. Lokasi itu dikelilingi oleh wilayah serba hijau. Sejumlah infrastruktur teknologi tinggi pun ditampilkan di Metaverse IKN Nusantara. Jokowi mengatakan, hadirnya Nusantara dalam Metaverse dapat memupuk rasa kepemilikan serta kebangsaan terhadap Nusantara. Terlebih anak-anak muda dari Sabang sampai Merauke dapat berpartisipasi aktif untuk membentuk kota masa depan Indonesia sesuai aspirasi mereka secara virtual. Tutur Jokowi. Masa depan kita dimulai dari sini. Selamat datang di Ibu Kota Nusantara. Di sini kita dapat berkumpul, berkreasi, bersosialisasi dengan saudara-saudara kita. Menjadi peluang dan kesempatan untuk berbagi ilmu dan bertemu dengan orang-orang hebat dari seluruh penjuru Indonesia bahkan di dunia. Sekarang kita kembali melihat cuitan Dr. Tifa dan para netizen yang mengomentarinya. Ternyata kudet juga ibu yang katanya pintar ini.
Pasti generasi boomer ya. Coba tanya cucumu deh, mereka pasti paham metaverse. Di era disrupsi, kalau kita nggak berani lakukan perubahan dan inovasi, jangan harap bisa bersaing di kancah global. Oh, alhamdulillah, Dr. Tifu sadar ya bahwa dia bodoh tapi sok pintar. Justru kelas kelihatan idiotnya. Dari wajah sampai ucapannya memuakkan sekali. Punya otak nggak ya, Dr. Tifu? Ngaku dokter tapi kerjaannya cuma nyinyir. Buka praktik kek, bantuin orang kek atau gimana? Lepas saja titelnya Bu, malu. Tolong perkaya ilmunya ya, metaverse ini di masa depan akan ramai. Coba baca, udah banyak loh brand-brand besar di luar masuk ke metaverse. Teknologi nggak cuma buat orang pintar saja, tapi orang bodoh juga bisa memanfaatkan teknologi. Contohnya, ya, yang nyinyir di sini, memanfaatkan teknologi. Siapa yang Anda bilang bodoh? Memang kamu pintar. Dasar kamu provokator. Mana ijazahmu? Kamu benar dokter asli atau palsu? Teman alma mater kamu saja nggak ada. Mana teman alma maternya? Nggak usah curhat, ngomongin diri sendirilah. Semua juga tahu kan cuma orang bodoh yang keminter. Kau kasihan ya sama dokter satu ini. Maksudnya kasihan dengan keluarga, anak dan suaminya kalau punya. Isi postingannya selalu provokatif dan ujaran kebencian. Sekotor itukah isi otak Anda, Dok? Astagfirullah. Ketika orang merasa dirinya lebih pintar dari orang lain, tapi hatinya dibutakan dengan kebencian dan iri hati, tapi sok religius, disitulah dia ternyata lebih bodoh dan goblok dibandingkan orang yang disindir sama dirinya. Ketika orang bodoh ngaku pintar, nunjukin kuliah 15 SKS, tapi kenyataannya nol besar. Mulut sampah yang katanya punya gelar mentereng, tapi hanya sebagian otak yang digunakan. Yang anehnya para pecundang pengikut ente percaya, kan tolol namanya. Tahu pendiri Facebook kan? Kalau nggak tahu Google aja nek. Dia yang ciptain metaverse. Tahu nggak metaverse? Kalau nggak tahu juga coba Google lagi. Kalau ini yang nenek bilang kritik, ya jelas Anda lebih bodoh dari orang bodoh sekalipun. Miri seorang perempuan dengan pola pikir sempit yang didasari iri hati dan kebencian. Tipikal orang seperti Anda pasti tidurnya tak begitu nyenyak karena mempersiapkan hati, pikir, serta jari jemari yang dimainkan di atas keyboard ketika seorang dokter lagi ngapain diri sendiri. Founding Chairman Jagat Wisnutama Kusubandio menyampaikan, Jagat adalah platform media sosial masa depan, platform e-commerce masa depan, serta platform olahraga dan hiburan masa depan. Kami juga sedang mempersiapkan platform ini untuk menjadi the next real estate platform untuk IKN melalui tokenisasi lahan. Bayangkan jika kita dapat memiliki lahan virtual yang juga mewakili kepemilikan lahan yang sesungguhnya nanti di IKN, kata Wisnutama. Kita coba wujudkan sebuah platform sosial immersive. Ini sesuatu yang baru. Platform sosial immersive berbasis web dan mobile yang menghubungkan dengan pengguna dengan dunia virtual. Kita bisa bilang ini the next generation of social media. Dan juga kesempatan untuk memperkenalkan produk-produk kebanggaan Indonesia secara global. Para seniman tanah air juga dapat berkreasi dan menikmati hasilnya. Seperti konser musik ini. Orang yang merasa pintar belum tentu pintar, dan orang yang dianggap bodoh belum tentu bodoh. Dan orang yang merasa dirinya pintar sesungguhnya hanya menyembunyikan kebodohannya saja. Terus Anda merasa pintar, lagi pula percuma pintar kalau macam Anda. Nonsense. Percuma IQ tinggi tapi EQ rendah. Mencaci merendahkan orang lain sesuka hati. Sudah memberi manfaat apa Anda untuk orang lain? Kenapa Anda benci banget dengan Pak Presiden? Bukannya kebencian itu akan menggerogoti tubuh Anda dengan bertumpuknya dosa. Kita nggak tahu siapa yang berpulang duluan doh. Lebih baik bertobat sebelum itu terjadi, karena ke depan itu misteri. Tulisan itu ditujukan pada Anda, Dr. Tifa, adalah lebih tepat dan pas. Apakah kebencianmu sampai mendarah daging dan merasuki akalmu serta menjiwaimu, wahai Dr. Tifa? Kasihan sekali kau, Dr. Tifa. Setan telah menguasai atas dirimu. Jaga sikap dan cara bicara Anda. Anda ini seorang dokter.
Seharusnya intelektual Anda dan pemikiran Anda sangat baik, bukan sebaliknya, sangat meragukan gelar dokter Anda. Jangan-jangan Anda ini dokter palsu alias abal-abal. Jaga lisan dan ucapan Anda. Anda termasuk yang mana, Bu Dokter? Apakah yang merasa dirinya paling pintar sehingga berhak membodoh-bodohi orang lain? Hidupmu pesimis, kau kira Jakarta sebagai ibu kota dibangun di saat ekonomi Indonesia baik. Karena optimislah, maka bisa terjadi. Mental dirimu memang mental lembek, tak tahan dengan tantangan, takut dengan ketidakpastian. Kau hanya dokter bodoh yang hanya dicengkram kebencian. Jagat dapat digunakan untuk mengadakan rapat, pertemuan, nonton bareng film, konser virtual, pertunjukan, memamerkan karya digital, serta interaksi lainnya secara imersif melalui telepon genggam dan web. Hasil kerja keras dan kolaborasi anak-anak muda kita. Menghadirkan IKN ke dunia virtual ini berangkat sebetulnya dari Bapak Presiden sendiri. Bagaimana dengan teknologi kita dapat menghadirkan engagement atau kegiatan kota nyata di masa depan ke dalam dunia virtual pada hari ini. Rasanya ini adalah sebuah inisiatif yang pertama di dunia. Kita juga bisa berolahraga, akan menjadi pengalaman bersama yang seru. Cool. Dengan teknologi, kita dapat menghadirkan engagement atau kegiatan kota nyata di masa depan ke dalam dunia virtual pada hari ini. Rasanya ini adalah inisiatif yang pertama di dunia. Tandasnya, bersama kita juga telah hadir di sini para startup lokal dan pioneer partners yang sudah berada di platform Jagat Nusantara yang telah melakukan aktivitas yang tadi Bapak lihat. Dan bukan hanya saja yang startup Pak, tetapi siapapun bisa melakukan kegiatan seperti itu. Karena dengan kolaborasi bersama inilah kita membuktikan bahwa masa depan dapat kita hadirkan pada hari ini dengan membawa Ibu Kota Nusantara, dengan membawa Ibu Kota Nusantara melalui dunia virtual atau metaverse yang mungkin berbeda daripada yang kita lihat saat ini. Ayo generasi muda, mari kita membangun Ibu Kota Nusantara bersama-sama melalui inovasi dan kreativitas kita. Terserah deh dibilang bodoh, pelongo-pelongo kak, serah deh. Tapi dia presiden saya, presiden situ juga sih, nggak ngaku juga nggak apa-apa, nggak ada ruginya. Sementara ente, dokter tapi gagal dalam hidup, kasihan mana coba? Astaga Bu, kok buruk sekali isi pikiran ibu. Bagaimana kalau kelak anak-anakmu atau cucumu rezekinya dari bekerja di IKN? Karma itu ada. Sama halnya begini, ketika Anda bergelar medis tapi merasa seolah bergelar ilmu politik dan sebagainya, serahkan saja pada ahlinya. Atau apakah nalar Anda tumpul dalam mendiagnosa penyakit medis terus banting setir? Hanya orang bodoh yang tidak mau mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain. Dirinya selalu merasa lebih pintar dan terhormat, sehingga sulit menerima kelebihan orang lain. Kedepan selain menjadi the next social media, kami akan kembangkan platform ini untuk menjadi the next commerce Bapak Presiden, the next sport and entertainment platform juga. Kami juga sedang mempersiapkan platform ini bahkan untuk menjadi the next real estate platform untuk IKN melalui tokenisasi lahan. Bayangkan jika kita dapat memiliki lahan virtual yang juga mewakili kepemilikan lahan yang sesungguhnya nanti di IKN. Menggabungkan potensi ekonomi digital dengan ekonomi real sehingga dapat tercipta ekonomi baru. Dengan inovasi ini kami berharap generasi muda kita dapat menciptakan fungsi dan kebermanfaatan bahkan berpartisipasi sebelum dan setelah IKN secara fisik nantinya terwujud. Jadi pintar juga nggak baik Bu. Anda terlalu sombong mengatakan orang lain bodoh. Tidak sadarkah diri Anda bahwa Anda bodoh? Dengan tweet Anda sudah menunjukkan dan membuktikan bahwa Anda termasuk kalangan orang bodoh. Hanya orang-orang yang otaknya rusak terkontaminasi hasutan dan fitnah ustadz-ustadz kadrun yang jadi pembenci Jokowi, yang tidak bisa melihat visi dan misi Jokowi yang ingin Indonesia maju, berani membuat terobosan dan keluar dari zona aman tanpa memikirkan untuk memperkaya diri sendiri.